Salam jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti, menerima, dan melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jemaat yang terkasih, kesembuhan orang lumpuh yang berusia 40 tahun di pintu gerbang Bait Allah oleh Petrus dan Yohanes memicu keresahan dan kemarahan para imam, ahli Taurat dan Saduki. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes yang sedang berbicara kepada orang banyak di Bait Allah dan menahan mereka untuk disidangkan di depan mahkamah agama Yahudi. Ketika persidangan dimulai, jelas suasana intimidasi, keresahan, dan kemarahan mewarnai persidangan tersebut. Imam besar Hanas dan semua orang yang termasuk keturunan imam hadir di persidangan tersebut. Para imam inilah dalam sejarahnya yang memiliki otoritas dan kuasa di Bait Allah. Peranan mereka begitu penting di Bait Allah. Merekalah yang menjadi pengantara hubungan antara umat dengan Allah. Korban yang dipersembahkan kepada Allah harus lulus seleksi dari mereka. Merekalah yang berhak menyatakan seseorang itu tahir atau tidak. Singkatnya, posisi imam sangat penting dalam konteks peranan dan fungsinya di Bait Allah. Hadir juga saat itu tua-tua Israel yang secara tradisi sangat dihormati dalam kewibawaan pandangan dan sikapnya dalam agama. Kelompok ahli Taurat juga hadir. Kelompok ini mendedikasikan waktu dan pikirannya untuk menyelidiki, menafsir, dan mengajar Taurat kepada umat Israel. 5 buku Taurat Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, mereka pahami dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Kelompok Saduki juga hadir. Ini adalah kelompok yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Singkatnya, semua yang hadir dalam persidangan adalah orang yang ahli dan mahir dalam seluk-beluk agama Yahudi. Jemaat yang terkasih, persidangan pun memeriksa Petrus dan Yohanes dengan pertanyaan. Dengan kuasa dan nama siapakah tindakan penyembuhan yang mereka lakukan? Pertanyaan ini juga pernah mereka tanyakan kepada Yesus, yang saat itu memporak-porandakan jualan para pedagang di Bait Allah. Yesus tidak mau menjawabnya dengan langsung, sebab pertanyaan balik Yesus pun tidak mau mereka jawab. Tidak ada guna menjawab pertanyaan kepada orang yang tidak menghendaki kebenaran. Petrus dan Yohanes pun menjawab persidangan dengan sangat berani. Mereka tidak takut dengan tatapan mata dari setiap orang yang hadir di persidangan itu. Mereka dengan tegas menjawab bahwa tindakan kebajikan menyembuhkan orang lumpuh mereka lakukan atas nama Yesus Kristus orang Nazaret. Dengan berani, para rasul ini juga menyatakan bahwa Yesus dari Nazaret ini adalah orang yang telah mereka salibkan. Secara tidak langsung, para rasul menyebut tanggung jawab penyaliban Yesus ada pada mahkamah agama yang juga menyidangkan mereka saat itu. Imam besar Hanas tentu kaget setengah mati mendengar jawaban para rasul, sebab dengan persetujuan merekalah memang Yesus itu disalibkan. Dan bukan hanya imam besar saja yang kaget, seluruh orang yang hadir dalam persidangan itu heran akan keberanian Petrus dan Yohanes. Tutur kata yang mereka sampaikan adalah tutur kata orang yang tidak biasa. Tidak sembarang orang bisa berani demikian berbicara, apalagi di depan imam besar. Yesus saja pernah ditampar ketika dianggap tidak pantas berbicara di depan imam besar. Keheranan mereka semakin bertambah ketika mereka mengetahui bahwa rasul bukanlah orang terpelajar, melainkan orang biasa saja.
Jemaat yang terkasih, peserta sidang tidak mengerti bahwa Petrus dan Yohanes itu adalah orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Keberanian mereka berbicara di depan sidang bukan bersumber dari diri mereka sendiri, melainkan dari Roh Kudus. Kata-kata yang mereka sampaikan adalah kata-kata yang sudah diajari oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah mengubah hati para murid menjadi baru. Dari hati yang dipenuhi ketakutan menjadi hati yang penuh dengan keberanian. Dari hati yang tertekan menjadi hati yang penuh dengan sukacita. Dari hati yang terguncang menuju hati yang sangat teguh. Dari hati yang terintimidasi menuju hati yang merdeka di dalam kasih. Pentakosta telah mengubah para murid menjadi baru. Dan tentu saja, sehingga perubahan itu juga akan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang telah berjumpa dengan Yesus melalui Roh-Nya pasti akan mengalami perubahan. Tidak bisa tidak. Roh yang ada dalam hati setiap orang adalah roh yang akan selalu bekerja, menuntun kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Membuat kita menjadi orang yang penuh dengan ketertiban dan keberanian untuk bersaksi, menyaksikan namanya yang begitu luhur dan agung. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami adalah Roh yang membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Kehidupan yang penuh dengan keberanian untuk menyaksikan nama-Mu. Keberanian untuk bersaksi di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami untuk bisa memahami firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.